Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Zauzadin Wardana, Dede Suhendi, dan Rizky Khairul Mittal Huda, serta dosen pengampu Bapak Insinyur Suhendra STMT IPM. Pada video kali ini, kami akan menampilkan simulasi proses manufaktur sandal dengan menggunakan software Pro Model. Adapun tujuan dari simulasi ini adalah untuk memvisualisasikan alur produksi sandal, mengidentifikasi waktu proses, serta menganalisis efisiensi sistem produksi. Proses produksi merupakan metode atau cara mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa melalui aktivitas manufaktur maupun non-manufaktur. Pada tugas besar ini akan membahas masalah yang berkaitan dengan rendahnya output produksi dengan cara simulasi sistem. Tujuan dilakukannya simulasi ini adalah untuk memberikan gambaran area mana saja yang menjadi bottleneck proses dan apa saja usulan yang dapat menjadi solusi agar produktivitas dapat ditingkatkan. Penyelesaian masalah di atas akan menggunakan simulasi dengan software Pro Model. Adapun rumusan masalah pada tugas besar ini adalah bagaimana cara meminimasi bottleneck produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas menggunakan model simulasi dengan software Pro Model. Sistem adalah suatu struktur yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan berfungsi untuk mengatur suatu kegiatan agar lebih efektif serta efisien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem tidak hanya sekedar kumpulan komponen, tetapi juga merupakan suatu mekanisme terintegrasi yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Software Pro Model. Pro Model merupakan sebuah alat simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis sistem. Pro Model merupakan kombinasi yang sempurna antara kemudahan pemakaian, kecanggihan, serta fleksibilitas yang lengkap untuk pembuatan model yang menggambarkan beberapa situasi dan merealisasikan animasi untuk membuat simulasi menjadi hidup. Fungsi Pro Model sendiri di antara lain yaitu 1. Menciptakan model sistem, 2. Menguji dan menganalisis sistem, 3. Mengidentifikasi bottleneck, 4. Meningkatkan efisiensi, 5. Mengurangi lead time, dan terakhir yaitu mengoptimalkan sumber daya. Selanjutnya yaitu model simulasi, di mana model simulasi merupakan gambaran suatu sistem yang kompleks. Adapun model simulasi dalam tugas besar ini yaitu yang pertama, mulai dari pengiriman komponen, melalui konveyor menuju material, lalu melalui konveyor lagi menuju mesin, dari mesin menghasilkan suatu output yaitu melalui konveyor menuju quality control, dari quality control melalui konveyor menuju ke delivery atau pengiriman. Dari hasil simulasi tersebut maka didapatkan data produksi sebagai berikut. Untuk item yang pertama yaitu komponen dengan kapasitas 75 memiliki waktu operasi 2 menit. Lalu perpindahan menuju warehouse dengan waktu tunggu selama 3 menit. Di warehouse atau gudang dengan kapasitas 70 memiliki waktu operasi 1,05 menit. Lalu perpindahan menuju mesin memiliki waktu tunggu selama 3 menit. Pada production mesin dengan kapasitas 75 memiliki waktu operasi 5,1 menit. Lalu perpindahan menuju quality control memiliki waktu tunggu selama 3 menit. Pada quality control dengan kapasitas 70 memiliki waktu operation 2 menit. Lalu perpindahan menuju delivery area memiliki waktu tunggu selama 10 menit. Dan pada delivery dengan kapasitas 75 memiliki waktu operasi 120,5 menit. Lanjut saja, langsung kita buka aplikasi Pro Modelnya. Jadi ini merupakan sebuah tampilan aplikasi Pro Model yang sudah di download dan diinstal. Lalu setelah itu untuk
penggunaannya kita pilih menu file, lalu new. Pada untitled kita pilih browser, lalu disitu ada folder samples, kita klik saja, lalu kita pilih student. Untuk lebih cepatnya kita cari di pencarian. Lalu setelah ditemukan, kita pilih student, lalu open. Setelah itu kita pilih OK. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu pada menu build kita pilih location. Nah, ini merupakan sebuah tampilan layar yang muncul, dimana ini gunanya untuk merangkai simulasi produksi mulai dari kedatangan material sampai pengiriman barang jadi. Nah, di sini saya yang pertama menggunakan pickup sebagai kedatangan material, lalu menambahkan forklift dan counter untuk menentukan waktu simulasinya. Lalu melanjutkan rangkaian simulasi tersebut sampai ke tahap akhir. Setelah rangkaian simulasi dibuat, langkah selanjutnya yaitu dengan merubah nama item dan merubah kapasitas yang telah ditentukan dari data produksi sebelumnya. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami rangkaian simulasi tersebut, maka kita bisa memberikan nama-nama pada stasiun kerjanya. Selanjutnya masuk ke tahap entities, yaitu dengan cara pilih menu build, lalu pilih entities. Nah, di sini saya menggunakan besi karet sebagai material, lalu sendal sebagai produk jadinya. Baik, selanjutnya menentukan arah produksi dimulai dari kedatangan material sampai ke pengiriman. Dan jangan lupa juga untuk mengganti sandal sebagai outputnya. Nah, pada tahapan ini dimulai dari proses, lalu ke add routing, dan diakhiri file proses. Setelah melakukan arah produksi dari awal sampai akhir, maka selanjutnya yaitu menentukan atau mengisi operation time berdasarkan data produksi yang telah ditentukan sebelumnya. Jangan lupa juga untuk menyimpan file per modelnya ya. Nah, hal ini gunanya untuk mempermudahkan kita ketika dalam membuka filenya kembali. Tahap selanjutnya yaitu kita ke menu simulation, lalu pilih option dan tentukan waktu produksinya yaitu selama 10 jam. Lalu setelah itu klik OK. Ini merupakan hasil simulasinya, di mana pada entity statusnya terdapat warna biru yang mengalami perpindahan, warna hijau proses produksinya, dan pink merupakan kegagalan proses produksi, di mana hasil tersebut akan mengakibatkan terjadinya bottleneck yang akan mempengaruhi jumlah hasil produksi. Maka dari itu,
Untuk meminimalkan bottleneck, kita perlu melakukan optimasi dengan cara pilih menu build, lalu klik location, lalu merubah kuantitinya dengan memasukkan hasil yang telah dioptimasikan. Berikut adalah hasil dari optimasi yang telah dilakukan. Nah, di sini kita melihat di mana pada entity stage-nya tidak terdapat bottleneck atau kegagalan produksi. Nah, ini merupakan hasil dari sebelum dan sudah melakukan optimasi. Berdasarkan hasil simulasi proses manufaktur sandal menggunakan software ProModel, dapat disimpulkan bahwa 1. Simulasi mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai alur produksi dan mengidentifikasi area bottleneck yang menyebabkan rendahnya output produksi. 2. Dengan menggunakan model simulasi, proses analisis menjadi lebih efisien karena setiap perubahan skenario dapat diuji tanpa mengganggu proses produksi nyata. 3. Bottleneck utama ditemukan pada bagian proses tertentu yang memiliki waktu siklus lebih lama dibandingkan stasiun kerja lainnya, sehingga mempengaruhi keseluruhan produktivitas. 4. Hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan melakukan penyesuaian sumber daya seperti penambahan operator atau optimalisasi mesin, produktivitas sistem dapat meningkat secara signifikan. 5. Penerapan ProModel terbukti efisien dalam membantu perencanaan pengambilan keputusan dan peningkatan efisien merupakan produksi di industri manufaktur. 1. Perusahaan sebaiknya melakukan simulasi secara berkala atau memantau performa sistem produksi dan menyesuaikan strategi ketika terjadi perubahan permintaan atau kapasitas. 2. Diperlukan pelatihan lanjutan bagi operator dan manajer produksi agar dapat mengoptimalkan penggunaan software simulasi seperti ProModel. 3. Proses yang teridentifikasi sebagai bottleneck perlu dilakukan perbaikan tata letak atau layout atau penambahan kapasitas untuk meningkatkan kelancaran aliran produksi. 4. Untuk penelitiannya selanjutnya disarankan menggunakan data aktual yang lebih detail serta membandingkan hasil simulasi dengan kondisi nyata agar validitas model semakin tinggi.